Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan Kak Maria bersama dengan kakak-kakak lain di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 4 Oktober 2020. Kakak percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan pada saat ini ada bersama dengan kita. Makanya kita masih bisa saling menyapa seperti ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Kita akan membuka ibadah ini dengan menyanyikan dari KMM 3 yang berjudul Semua Yang Tercipta. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Semua yang tercipta, hai alam semesta, anjungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung, ikan-ikan, seluruh marga sawah di gunung dan lembah, semua manusia yang ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu diperharuinya. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita awali ibadah IHMPT ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang punya langit dan bumi, terima kasih ya Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat pelindungan Bapa dari kami tidur hingga kami bangun di pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih juga buat penyertaan Tuhan. Tuhan boleh kumpulkan kami di ibadah virtual ini ya Tuhan, melalui YouTube ya Bapa. Biarlah setiap ibadah yang kami lakukan ya Bapa di tengah pandemi ini ya Tuhan Yesus tidak mengurangi kami Bapa untuk selalu memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berikanlah selalu kesehatan kepada kami dimanapun kami berada, di segala aktivitas kami, tutup bungkus kami ya Tuhan, agar kami tetap dalam keadaan sehat ya Bapa dan bisa terus mengikuti ibadah IHMPT ini. Bapa, biarlah Tuhan juga memberikan dengar-dengaran pada hati kami Bapa buat firman nanti yang akan diberikan oleh kakak-kakak ya Bapa, yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, Tuhan boleh jaga kami dimanapun kami berada, dan biarlah hanya dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami mau serahkan diri kami dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Bersorak-sorelah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya kepada tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Teman-teman Taruna, saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita datang ke hadirat-Nya, serta memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 277 bait 1 dan 3. Firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar.
laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami telah diberikan kesempatan lagi pada hari ini untuk kembali mempelajari firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau terangi hati, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih lagi kami boleh mempraktekkan apa yang menjadi ajaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab pada minggu ini. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ano. Kakak harap walaupun kita dalam keadaan pandemi, kita tetap semangat dan giat untuk mempelajari firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan udah baca tuh dari kitab Efesus. Nah kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari dari pembacaan hari ini? Nah yang pertama, kita bisa melihat bahwa
Rasul Paulus dalam penyebaran Injil di Efesus tidak mudah dan menemukan tantangan. Nah, apa itu tantangannya? Yang pertama, jemaat Efesus walaupun sudah menerima pembaptisan dari Yohanes sebelumnya, tapi bahkan mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Mereka masih memiliki pemahaman yang salah. Mereka hanya tahunya mereka ya dibaptis begitu saja, tapi dengan adanya Rasul Paulus hadir, dia memberikan pemahaman tentang apa itu Roh Kudus, siapa itu Yesus Kristus, barulah akhirnya umat Efesus mengerti dan apa makna pembaptisan yang sebenarnya. Jadi pembaptisan itu sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam, di mana manusia itu sebetulnya tidak mungkin terselamatkan oleh perbuatan, dan semua manusia itu adalah berdosa. Tapi karena keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus atas pengampunan itu, akhirnya kita seluruh umat manusia diselamatkan. Nah, berita itulah yang sebelumnya tidak tersampaikan pada umat Efesus. Melalui kehadiran Rasul Paulus ini, mereka menyadarkan bahwa apa itu makna baptisan yang sebenarnya. Jadi apa yang sudah dialami umat di Efesus adalah hal baik, cuma diperdalam lagi supaya mereka benar-benar memahami. Nah, apa kira-kira untuk hambatan berikutnya? Jadi walaupun ada yang menerima, tidak banyak, dan masih banyak juga yang menolak, adik-adik, yang tetap berkeras hati menolak ajaran Rasul Paulus. Itu kenapa Rasul Paulus yang 3 bulan pertama ia mengajar di rumah ibadah, tetapi kemudian ia beralih ke kelas, ke ruang kuliah yang dipinjamkan oleh Tiranus. Dan kemudian selama sampai dengan 2 tahun Rasul Paulus masih memberikan pengajarannya dan tetap tinggal di Efesus sampai dengan 2 tahun. Jadi tidak semata-mata begitu dia ditolak kemudian dia menyerah terus pergi ke tempat lain, tidak seperti itu. Jadi jangan bayangkan Rasul Paulus berpikir seperti ini, waduh, orang sini nggak senang sama gue, udah deh gue pergi aja deh kalau gitu. Nggak seperti itu untungnya. Rasul Paulus memiliki kegigihan yang luar biasa, adik-adik. Jadi walaupun dia mendapat penolakan, dia nggak menyerah begitu aja. Dia cari cara lain, dia dengan mengajar dengan ruang yang lebih kecil supaya orangnya tidak terlalu ramai, tetapi pesannya tetap dapat disampaikan. Jadi kita harus mempelajari dari apa yang dilakukan Rasul Paulus ini, adik-adik, bahwa kita melihat nggak kalau Roh Kudus itu benar-benar bekerja pada Rasul Paulus? Sangat terlihat. Karena tanpa Roh Kudus dia tidak akan memiliki kegigihan itu. Dan dia tidak akan bisa berbuat banyak nubuat di kota tersebut. Nah, kita dari sini juga bisa lihat bahwa kalau kita terus berjuang, kalau kita tetap gigih, maka Roh Kudus akan semakin berkarya pada diri kita dengan semakin luar biasa adik-adik. Dan bayangkan kalau Rasul Paulus dari awal langsung menyerah begitu saja, dia tidak memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk bekerja, mungkin hasilnya berbeda. Bisa jadi umat Yesus saat itu belum mempercayai Yesus Kristus. Nah, dari sini kita harus bisa mempelajari suatu keteladanan dari Rasul Paulus, bahwa memberitakan firman Allah itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Bagaimanapun sulitnya, kita tidak boleh menyerah, karena kita semua sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu harus kita benar-benar biarkan bekerja di dalam diri kita. Jangan sampai kita menghalangi Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita. Nah, sedikit latar belakang kenapa banyak warga Efesus yang sangat sulit untuk menerima ajaran firman Allah. Pertama, kota Efesus itu merupakan kota perdagangan, adik-adik, di mana kalau kota perdagangan itu berarti berkumpul orang dari berbagai penjuru dunia di situ. Berarti banyak juga kepercayaan di situ. Sehingga cukup sulit untuk meyakinkan dari orang yang jenisnya sangat berbeda dan beraneka ragam. Itu yang pertama. Yang kedua, saat itu kota Efesus tergolong kota yang maju dan terkenal di zaman itu adalah mega teaternya, di mana tempat yang bisa berkumpul orang sangat banyak. Selain itu di Efesus juga ada kuil dewa Artemis, kalau nggak salah ya. Jadi kuil itu waktu itu juga tergolong sebagai keajaiban dunia. Jadi dengan latar belakang itu kota yang sangat maju,
tentu saja tantangannya tidak mudah. Meskipun demikian, Rasul Paulus tetap datang ke kota itu dengan segala tantangannya. Justru dia melihat dari sisi sebaliknya, dengan dia menyebarkan Injil di kota yang ramai, otomatis akan lebih cepat tersiar kabarnya untuk sampai ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena keselamatan yang diinginkan, yang dibagikan oleh Tuhan Yesus adalah bagi seluruh umat manusia, bukan untuk sekelompok tertentu saja. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang bisa kita contoh dari pengajaran hari ini? Ya, dimana kita sama-sama belajar hari ini kalau kita harus tetap mewartakan Injil ke seluruh dunia. Gimana caranya Kak? Kita kan masih pelajar. Ya, tentu saja setiap orang memiliki kapabilitas yang berbeda-beda. Untuk usia adik-adik sekarang, yang paling penting adalah bagaimana adik-adik semua menjadi perpanjangan tangan kasih Allah dimanapun adik-adik berada. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi pembawa berkat, bukan menjadi batu sandungan. Nah, dari perilaku kita itu akan dinilai orang. Karena itu kita harus berperilaku baik adik-adik. Nah, berperilaku baik terdengar sangat normatif memang, tetapi contoh nyatanya itu misalnya kita masuk ke contoh yang lebih real. Ya, misalnya sekarang apa sih yang sering terjadi? Kita suka membuli. Kadang suka terjadi bully pada salah seorang teman kita. Ya, minimal kalau ada yang dibully, kita hentikan itu. Kak, konteksnya kan bercanda, Kak. Oke, kalau bercanda itu syaratnya apa? Kedua belah pihak harus menikmati adik-adik. Jadi baik yang mungkin yang lagi dicandain dengan yang ngebecandain itu sama-sama ketawa, sama-sama senang. Nah, tapi kalau yang salah satu pihak itu merasa tidak senang, nah itu harus kita hentikan. Dan salah satu tindakan nyata kita adalah dengan menghentikan perbulian itu. Kalaupun kita merasa, Kak, saya terus terang Kak, saya belum mampu, saya nggak berani. Paling tidak kita tidak ikut-ikutan adik-adik. Kita jangan menambah-nambah rasa sakit hati seseorang. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, apalagi sekarang di era pandemi mungkin lebih banyak adik-adik semua berinteraksi dengan sosial media atau dengan gadgetnya, sehingga untuk penulisan pesan itu juga kita harus lebih berhati-hati, karena kadang apa yang kita tulis dengan apa yang terbaca mungkin saja hasilnya berbeda. Miskomunikasi mungkin lebih sering terjadi karena melalui media tertulis. Nah, ini harus pandai-pandainya kita membawa diri adik-adik. Nah, tapi kalau kita menjadi berkat ataupun kemudian kita mendapat pujian dari lingkungan kita, bukan itu tujuan kita sebenarnya. Kalaupun itu terjadi, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi misalnya ada teman kita yang mungkin berterima kasih atas pertolongan kita. Tujuannya bukan kita mau menonjolkan diri kita, apalagi membuat kita menjadi sombong. Enggak, bukan ke arah situ. Tetapi supaya orang melihat ini loh kehidupan orang Kristen, kami saling mengasihi. Kami diajarkan kasih oleh Tuhan. Sehingga dengan orang melihat kelakuan kita, mereka merasa, wah, luar biasa ya ini ajaran Tuhan Yesus ini, orang-orang Kristen ini luar biasa. Jadi bukan untuk kita menonjolkan diri kita adik-adik, tapi untuk lebih memuliakan Tuhan dengan perilaku kita sehari-hari. Misalnya untuk dalam kita bertutur kata, mungkin dengan orang yang tua kita akan lebih sopan, walaupun dengan yang muda kita tetap menghargai. Dan banyak hal lainnya yang kita bisa lakukan di samping menyebarkan firman Tuhan, mungkin dengan berkhotbah. Mungkin suatu saat nanti adik-adik juga bisa melakukan itu. Tapi untuk saat ini yang paling penting adalah kita semua menjaga perilaku kita. Jangan sampai perilaku kita itu justru membuat malu Tuhan Yesus, karena sebenarnya kita semua sudah belajar, sama-sama belajar bagaimana seharusnya kita berperilaku, membiarkan Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Kita sama-sama tahu adik-adik bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, sehingga kita harus
mempergunakannya dengan sebijaksana mungkin. Oke adik-adik, paling itu yang kakak bisa sampaikan dari renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Maha Kuasa Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, dalam kondisi kesehatan yang kami percaya, kami imani boleh baik, dimanapun keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di saat ini kami mau satu hati berdoa untuk kehidupan para teruna terkasih, adik-adik terkasih dalam kehidupan keseharian mereka. Tuhan memberkati, melindungi, dan terlebih dalam pendidikan mereka yang dilakukan secara online. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, pengetahuan bagi mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai, dan kepandaian mereka boleh dialaskan takut akan Tuhan. Mereka terlebih juga mau hormat pada orang tua. Dan kami juga mau berdoa untuk semua orang tua dari para teruna, juga orang tua kami, kakak layan. Tuhan memberkati, melindungi mereka semua dimanapun berada dalam kehidupan, tugas tanggung jawab mereka. Tuhan mampukan untuk mereka lakukan dengan baik. Ya Tuhan Yesus, saya juga ingin berdoa untuk pergumulan dan pelayanan di gereja seluruh dunia, dan terutama untuk GPB Fatah. Ya Tuhan, berkati segala pergumulan yang ada, kiranya Kau membantu untuk menyelesaikan pergumulan itu ya Tuhan, dan juga untuk pelayanannya kiranya gereja dapat terus melayani walaupun di dalam pandemi corona ini ya Tuhan, agar gereja tetap menjadi terang di dalam pandemi ini ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk pergumulan dari pemerintah, untuk memerintah bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan, kiranya Kau berkati agar pemerintah dapat jujur dan adil dalam mengemban tugasnya mereka ya Tuhan. Kiranya Kau mau hadir di tengah-tengah mereka agar mereka dapat memerintah seturut dengan kehendak-Mu. Saya juga berdoa untuk upaya pemerintah dalam menanggulangi virus corona ini ya Tuhan. Kami yakin bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik. Pemerintah sudah mengupayakan segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Dan kami tolong campur tangan-Mu ya saja ya Tuhan, agar pandemi ini segera berakhir. Saya juga berdoa untuk kerukunan beragama, umat beragama, kiranya Kau memberkati walaupun kami berbeda ya Tuhan, tapi kami ini satu keluarga dalam umat manusia ya Tuhan. Kiranya Kau juga berkati untuk pergumulan dari adik-adik dan kakak-kakak layan yang mungkin tidak bisa disebutkan, tapi Kau mau mendengarkan doa mereka, Kau mau membantu mereka dalam pergumulan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat keluar dari rumah itu bersama-sama dengan Engkau saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini akan saya satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.